Samsung Galaxy S7 mungkin menjadi smartphone terbaik di tahun 2016 lalu. Namun, apakah smartphone ini benar-benar menjadi yang terbaik ketika sudah banyak sekali kompetitor dari berbagai manufaktur membuat smartphone dengan spesifikasi yang sama? Halo semua, di sini dengan Billy dan ini dia video review dari Samsung Galaxy S7. Bukan pertama kalinya Samsung memberikan spesifikasi yang cukup tinggi untuk Samsung Galaxy S-nya. Di sini, Samsung Galaxy S7 memiliki spesifikasi terbaik di tahun saat dia dirilis. Spesifikasi yang sangat gahar tersebut menurut saya harus disupport dengan desain yang baik, dan inilah yang diterapkan oleh Samsung di Galaxy S7. Dengan material kaca di bagian depan dan belakang yang sudah dilapisi oleh Corning Gorilla Glass 4, juga sisi-sisinya yang dilapisi oleh frame metal, membuat smartphone ini sangat kokoh di tangan dan juga sangat enak untuk digenggam. Di bagian bawah ada port 3,5 mm headphone jack, micro USB untuk charging, mikrofon, dan juga speaker. Di sisi kanan ada power button, di sisi atas ada slot untuk micro SD dan SIM card, dan di sisi kiri ada tombol volume. Kemudian di bagian belakang ada kamera 12 megapiksel yang untungnya sekarang tidak terlalu menonjol seperti Galaxy S6, ada juga heart rate sensor dan juga LED flash. Di bagian depan ada layar 5,1 inci ditemani oleh logo Samsung, earpiece, kamera depan 5 megapiksel, kemudian juga ada sensor dan LED notifikasi, dan di bagian bawah ada home button yang dilengkapi oleh fingerprint dan juga dilengkapi oleh fitur double tap untuk melaunch kamera dengan sangat cepat meskipun dari layar dikunci. Tentu saja dengan material kaca di bagian belakang akan sangat menjadi magnet untuk fingerprint dan juga akan sangat licin apabila digenggam tanpa menggunakan casing. Namun menurut saya dengan bahan kaca di bagian belakang seperti ini yang sangat reflektif dengan cahaya akan menambah kesan elegan yang ditampilkan dari smartphone ini saat kita menggenggamnya. Apalagi di bagian belakang terdapat dua sisi melengkung yang sangat menambah kenyamanan kita saat memegangnya. Secara default Samsung Galaxy S7 ini sudah berjalan di Android OS 6.0.1 Marshmallow. Tapi pastinya Samsung akan memberikan update terbaru Android Nougat, namun kita belum tahu kapan akan diupdate-nya. Kapasitas memori internal sebesar 32 GB yang sudah didukung micro SD card sampai 200 GB, tentunya ini akan menjadi storage yang sangat lega untuk digunakan sehari-hari. Untuk tombol home sendiri sudah dilengkapi oleh teknologi fingerprint dan performanya cukup cepat dan akurat, dan menurut saya ini adalah salah satu fingerprint yang paling cepat yang ada di pasaran saat ini. Dengan spesifikasi terbaik yang diberikan oleh Samsung di HP Galaxy S7 ini, tentu saja semua aplikasi bisa berjalan dengan mulus tanpa ada hambatan sedikit pun. RAM 4 GB yang ada di HP ini tentunya menjadi faktor penting dalam menopang performa multitasking secara keseluruhan, meskipun untuk loading setiap aplikasi sangat bergantung kepada kecepatan internet yang digunakan. Untuk kamu yang suka update di sosial media, tentu saja HP ini sangat cepat untuk membuka aplikasinya, mulai dari Pet, Instagram, Line, Snapchat, WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. Tentunya semua sosial media tersebut bisa berjalan dengan lancar di HP ini. Begitupun juga dengan notifikasi yang masuk yang tidak pernah terlambat, yang artinya HP ini akan sangat mendukung aktivitas sosial media kamu. Satu fitur yang menjadi andalan Samsung di beberapa tahun terakhir adalah kemampuannya untuk bisa membuka dua aplikasi dengan layar terpisah, yang artinya kita bisa melakukan dua aktivitas di dua aplikasi di dalam satu layar, yang artinya hal tersebut mungkin bisa disebut dengan istilah real multitasking, yang mana akan sangat membantu dan meningkatkan produktivitas kita dalam menggunakan HP ini sehari-hari. Seperti biasa, Samsung memberikan aplikasi bawaan atau bloatware berupa File Manager, kemudian juga ada aplikasi seperti S-Health, S-Voice, S-Line, Samsung Galaxy Apps, dan lain sebagainya. Terdapat juga aplikasi dari Microsoft berupa Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint dalam versi mobile, dan juga kita mendapatkan gratis 100 GB untuk storage di OneDrive. Kita men-swipe down notification panel, kita bisa melihat di sini ada beberapa shortcut untuk setting tertentu di mana kita bisa melakukan berbagai aktivitas settingan seperti Wi-Fi, locations, kemudian Bluetooth, auto rotate, kemudian ada center, ada NFC, dan lain sebagainya. Nah, dari notifikasi itu sendiri, seperti inilah kira-kira tampilannya. Kita tinggal men-swipe down dari atas layar dan kita bisa melihat berbagai notifikasi dari berbagai aplikasi yang sudah kita install. Satu hal yang tidak saya temukan di HP Android yang lainnya adalah begitu cepatnya performa dari keyboard yang ada di Samsung ini.
Saya mengetik bisa dengan sangat cepat meskipun ada beberapa typo itu tidak jadi masalah karena ketika saya ingin mendelete-nya, saya bisa melakukan itu dengan cepat tanpa ada lag, tanpa ada delay dan hal ini tentunya akan sangat mendukung kita bagi yang suka chatting, bagi yang suka SMS-an, ini benar-benar membantu kita dalam melakukan pengetikan di smartphone ini. Mengetik dengan dua tangan tentunya sudah biasa kita lakukan. Lalu bagaimanakah jika kita mengetik dengan satu tangan di HP ini? Tentu saja dengan layar 5,1 inci akan sangat terasa kompak di tangan sehingga sangat memudahkan saya untuk melakukan pengetikan dengan satu jari meskipun tidak secepat dan seakurat jika kita menggunakan dengan dua tangan atau dengan dua jari kita. Untuk performa benchmark, singkat saja, ini adalah skor yang dihasilkan dari Geekbench 4 untuk performa prosesor. Untuk single core mencapai 1700-an dan multi-core mencapai 5000-an, ini adalah angka yang sangat tinggi untuk sebuah prosesor di smartphone Android saat ini. Begitupun juga yang terjadi di performa secara keseluruhan di AnTuTu Benchmark, bisa dilihat di sini skornya mencapai 115.000 yang artinya performa dari HP ini benar-benar luar biasa. Begitupun juga ditambah dengan kelengkapan semua sensor yang ada pada smartphone ada di smartphone ini. Tentu saja dengan skor benchmark setinggi itu, game apapun pasti bisa dijalankan di smartphone ini. Kalau menurut kamu game sekelas Clash Royale belum bisa menunjukkan performa terbaik dari HP ini, coba kita lihat game yang satu ini. Bisa dilihat untuk performa game action sekelas Brother in Arms seperti ini menurut saya berjalan dengan sangat baik dan dengan performa yang cukup smooth. Tidak ada lag, tidak ada frame drop, touchscreen-nya juga sangat sensitif. Hal ini menunjukkan bahwa smartphone ini sangat mampu bermain game berat seperti ini. Sekarang mari kita beralih ke kamera, salah satu fitur yang menjadi andalan di smartphone ini. Beresolusi 12 megapiksel di bagian belakang, serta bukaan lensa f1.7 membuat kamera dari smartphone ini sangat mengesankan. Interface-nya juga sangat familiar untuk kamu yang sudah pernah memakai HP Samsung. Terdapat pengaturan singkat seperti HDR, timer, flash, pengaturan resolusi, dan juga ada efek. Ada juga beberapa mode seperti mode Pro, kemudian selective focus, kemudian juga panorama, dan lain-lainnya yang sangat handy menurut saya. Dan ini juga bisa di-download di App Store-nya Galaxy, yang membuat HP ini akan sangat kaya fitur di dalam kameranya. Dan menurut saya ini adalah salah satu fitur terlengkap dan terbanyak yang pernah ada dalam sebuah kamera di smartphone. Dua unsur penting dalam pengambilan gambar adalah kecepatan pengambilan gambar dan kecepatan mengambil fokus. Kamera Samsung Galaxy S7 benar-benar sangat cepat di kedua hal itu. Ada beberapa pengaturan penting yang bisa kita atur langsung dari dalam kameranya, mulai dari stabilization, kemudian pengatur autofocus, ada juga grid lines, kemudian ada shooting methods, ada juga quick launch, dan lain sebagainya yang menurut saya ini sangat penting kita atur sesuai dengan selera kita dalam mengambil gambar atau merekam video. Kamera depan sebesar 5 megapiksel mungkin bukan menjadi resolusi yang paling besar yang ada di pasaran saat ini. Namun dari sisi performa, Samsung Galaxy S7 adalah salah satu smartphone dengan kamera depan terbaik yang ada di pasaran saat ini. Ditambah lagi ada beberapa pengaturan beauty mode yang mana akan bisa mempercantik dan memperhalus kulit Anda saat melakukan selfie. Hasil dari kamera belakang benar-benar luar biasa. Untuk kondisi outdoor dan cukup cahaya, hasilnya benar-benar maksimal. Fokusnya cepat, kemudian saturasi warnanya baik, detailnya yang bagus, ketajamannya juga luar biasa. Dan salah satu fitur yang menjadi andalan Samsung di HP ini adalah fitur selective focus, di mana kita diberikan pilihan untuk mengatur fokus, baik itu fokus jauh maupun fokus dekat sesaat setelah kita mengambil gambar. Dan hasilnya bisa ditebak, efek bokeh ini benar-benar mirip sekali dengan DSLR, dan saya hampir tidak pernah menemukan kesalahan dalam pengaturan fokus di fitur selective focus ini. Agar bisa mendapatkan gambaran maksimal dari performa kamera Galaxy S7, bisa dilihat di sini saya membandingkan hasil foto dengan angle yang sama dengan Canon EOS M10. Mungkin bisa dibilang Galaxy S7 sangat unggul di saturasi warna, namun Canon unggul di detail dan juga ketajaman dari hasilnya.
Bahkan dalam beberapa skenario yang menampilkan objek dengan warna-warna yang cerah, Galaxy S7 benar-benar menghasilkan foto yang melebihi kecerahannya daripada objek aslinya. Sedangkan hasil foto dari Canon menunjukkan bahwa Canon tetap stabil menampilkan warna yang natural sama seperti mata kita menatap objek tersebut secara langsung. Lalu bagaimana menurut kalian? Silahkan berikan komentar di bawah tentang pendapat kalian mengenai performa dari kamera S7 ini. Untuk hasil perekaman video, teknologi Optical Image Stabilization sangat membantu kita dalam menstabilkan hasil dari video yang kita ambil. Auto exposure berjalan dengan sangat lancar, fokusnya juga cepat, bahkan ada fitur touch to focus. Dan secara keseluruhan saya tidak ada keluhan tentang performa dari perekaman video di HP ini. Dan untuk ketahanan baterai, kapasitas sebesar 3000 mAh akan memberikan kita screen on time kira-kira sebesar 4-5 jam. Pemakaian normal seperti membuka sosial media, browsing, menonton video, streaming musik, HP ini bisa bertahan hampir seharian. Kesimpulannya, menurut saya HP ini sudah memenuhi standar tinggi untuk penggunaan smartphone sehari-hari. Dan menurut saya, 4 poin penting yang menjadi kelebihan dari HP ini adalah kameranya, performance-nya, layarnya, dan juga kemampuan dari tahan airnya. Mungkin untuk kekurangannya, harganya yang terlampau mahal yang masih sekitar 8 jutaan, serta baterai yang tidak terlalu awet, mungkin bisa menjadi pertimbangan penting bagi kalian sebelum membeli HP ini. Sekian dulu untuk video review dari Galaxy S7. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa berikan like apabila kamu menyukai video ini. Silahkan berikan komentar di bawah jika ada yang ingin ditanyakan dan jangan lupa subscribe agar tidak terlewatkan di video selanjutnya.